Indonesia merupakan negara maritim, di mana sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perairan atau kelautan. Tetapi tidak sedikit banyak kriminalitas di dalam kelautan ini. Salah satu yang saya ingin bahas adalah kriminalitas tentang illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing dari luar Indonesia. Inilah detik-detik penangkapan kapal ikan asing oleh petugas Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam bersama Bakamla RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Usai melakukan pengejaran, kapal pengawas Orca 03 berhasil mengamankan 2 kapal penangkap ikan milik warga negara Vietnam. Saat pengejaran, kedua kapal milik Vietnam mencoba kabur keluar perairan Indonesia. Bahkan nahkoda kapal tidak mengindahkan panggilan petugas melalui pengeras suara. Buritan. Tak ingin tangkapannya lepas, petugas PSDKP langsung melaju dan mengadang laju kedua kapal asing ini. Dari pemeriksaan, kapal ikan Vietnam ini mengoperasikan alat tangkap troll secara bersamaan oleh 2 kapal per troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kg muatan ikan campur serta 30 ABK berkewarganegaraan Vietnam. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 152,8 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan membahas tentang illegal fishing, di mana merupakan kejahatan tentang penangkapan ikan secara ilegal di kelautan Indonesia. Isu di sini yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang biasa disebut dengan KKP melaporkan adanya penangkapan 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara, pada tanggal 14 April 2025 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua kapal tersebut memuat sekitar 4.500 kg ikan dan diawaki oleh 30 kru berkewarganegaraan Vietnam. Pemeriksaan lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa kapal-kapal ini menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang di Indonesia karena merusak ekosistem laut. Jadi, alat trawl ini merupakan jaring yang berada di belakang kapal, yang dimana jaringnya itu besar dan lubang-lubang dari jaringnya itu kecil. Sehingga mengapa dilarang? Karena dapat menangkap ikan yang masih muda dan dapat merusak terumbu karang dalam laut. Kasus lainnya adalah penangkapan 2 kapal asal Taiwan yang melakukan illegal fishing di Laut Aru dan 1 kapal ikan asing asal Filipina yang diduga kuat menangkap ikan secara ilegal di perairan Kepulauan Talaut, Laut Sulawesi. Ancaman illegal fishing tidak hanya datang dari kapal atau nelayan asing, tetapi juga melibatkan pelaku dari dalam negeri. Beberapa kasus penangkapan pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa nelayan lokal juga melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama melalui penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Data historis illegal fishing dari tahun ke tahun, dan di sini saya hanya mengambil data historis pada tahun 2024. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau biasa disebut dengan Ditjen PSDKP mencatat keberhasilan signifikan sepanjang tahun 2024 dengan menangkap 240 kapal yang terbukti melanggar aturan di sektor kelautan dan perikanan. Dari total tersebut, 30 kapal merupakan kapal asing dan 210 kapal merupakan kapal Indonesia. Jadi pelanggaran ini tidak sedikit yang dilakukan oleh warga masyarakat sendiri, karena
warga Indonesia banyak yang menggunakan alat yang tidak diperbolehkan, seperti yang tadi yaitu trawl, mungkin seperti buket harimau dan lain-lain. Jenis penindakan, di sini jenis penindakan Ditjen PSDKP menerapkan dua jenis penindakan, yaitu hukum pidana dan hukum administratif. Hukum ini pastinya berdasarkan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Hukum pidana dilakukan bagi pelanggaran berat yang merugikan negara secara signifikan. Sedangkan hukum administratif itu berupa pengenaan denda administratif. Jadi di sini hukumnya berupa biaya yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Pendekatan hukum administratif ini bertujuan tidak hanya untuk meminimalkan kerugian negara dari sisi perikanan dan sumber daya alam, tetapi juga untuk melindungi valuasi ekonomi yang lebih luas akibat aktivitas ilegal. Melalui upaya pengawasan dan penindakan yang konsisten, Ditjen PSDKP berhasil menyelamatkan kerugian negara yang mencapai angka fantastis, yaitu sekitar 3,7 triliun rupiah. Kerugian ini berasal dari berbagai aktivitas ilegal, termasuk penangkapan ikan secara ilegal atau yang biasa disebut dengan illegal fishing. Pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan kementerian, itu yang pertama untuk menanggulangi ancaman tersebut, berbagai kebijakan sudah dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Secara regulatif, sudah diterbitkan beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perikanan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum pemberantasan ilegal, unreported, and unregulated fishing atau IUUF. Undang-undang tersebut mencakup ketentuan perizinan usaha perikanan, mekanisme pengawasan, hingga sanksi pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan turut memberikan landasan hukum dalam pengelolaan ruang laut dan perlindungan dari aktivitas ilegal di wilayah laut Indonesia. Kebijakan yang lain yang terkait adalah kewajiban penggunaan Vessel Monitoring System atau yang biasa disingkat dengan VMS, atau sistem pemantauan kapal berbasis satelit untuk melacak posisi dan pergerakan kapal penangkap ikan secara real time. Jadi dapat didetek di mana kapal itu berada. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah illegal fishing, meningkatkan keselamatan pelayaran, dan melindungi sumber daya ikan dari penangkapan secara berlebihan. Kebijakan ini bersifat wajib untuk kapal yang beroperasi di atas 12 mil dan memiliki izin dari pemerintah pusat. Sementara kapal nelayan kecil, khususnya di bawah 5 GT, tidak diwajibkan memasang perangkat ini. Tetapi perlu diperhatikan bahwa banyak nelayan yang menentang terhadap alat ini karena biaya alat ini sangat relatif mahal. Langkah tegas Kementerian Kelautan dan Ditjen PSDKP diharapkan tidak hanya mengurangi kerugian negara, tetapi juga menciptakan efek jerah bagi para pelaku pelanggaran, baik domestik maupun internasional. Dengan pengawasan yang semakin ketat, Ditjen PSDKP terus berupaya menjaga kelestarian sumber daya laut sebagai salah satu pilar ketahanan ekonomi nasional. Harapan saya sebagai pembicara yang membawakan topik tentang illegal fishing ini, yaitu Kementerian selalu waspada terhadap illegal fishing ini, karena ini tidak jarang terjadi di Indonesia, apalagi dengan luas laut Indonesia yang sangat luas, dan harus ada penindakan tegas dari pemerintah setempat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.